Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 438. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Mengenai Ariel yang masih berpikir untuk bercanda, Melissa sangat marah sehingga dia menghempaskan tangan Ariel. Tetapi ketika dia melihat Ariel mengerutkan kening, dan buru-buru menariknya dengan hati-hati dan berkata, "Maaf, aku membuatmu kesakitan." Pantangan dan garis bawah. Selama kamu dapat menyelamatkan keluarga saya dapat melakukan apa saja untukmu. Saya orang besar, bagaimana saya bisa meminta bantuanmu? Dan kamu telah memberikan cukup uang. Saya harus menangani sisanya, kata Ariel. Ketika dihadapkan pada keadaan khusus, kamu tidak harus berpegang pada apa yang disebut garis bawah. Karena lawanmu tidak memiliki garis bawah sama sekali, kata Melissa. Mungkinkah ada orang jahat di dunia? Dan setiap orang harus menjadi orang jahat. Ini bukan standar diri yang konstan, kata Ariel dengan enteng. Melissa tahu bahwa Ariel memiliki standar yang ketat untuk melakukan sesuatu, dan garis bawah yang dia identifikasi tidak akan mudah disentuh. Tetapi dengan cara ini, dia pasti mengutuk dirinya sendiri, yang akan membuatnya terkekang dalam segala hal yang dia lakukan. Tapi sulit untuk menjadi orang baik. Aku memeriksa Nathan, dia hanya memiliki ketertarikan di matanya, dan dia sekarang sangat percaya pada Helen. Jika dia tidak menggunakan cara khusus, dia tidak akan menyerah padamu. Kata Melissa, apakah kamu tidak memasak? Aku lapar. Ariel mengganti topik pembicaraan dan berkata. Melissa menghela nafas dalam hatinya. Ingin mengubah desakan Ariel adalah hal yang sulit dilakukan. Namun, dia percaya pada kemampuan Ariel. Bahkan jika dia melakukan hal-hal sesuai dengan standarnya, dia masih bisa berhasil. Saya baru belajar masak daging sapi malam ini. Saya harap tidak terlalu buruk, kata Melissa. Ketika Melissa sibuk di dapur, Ariel duduk di ruang tamu dan bermeditasi. Tidak hanya merenungkan masalah di desa, tetapi juga tentang cangkir teh. Ketika tiba waktunya untuk makan malam, 3 hidangan mewah dan 1 sup menggiurkan. Setiap kali Ariel puas, suasana hati Melissa akan sangat baik. Bahkan Melissa memiliki gagasan bahwa jika dia bisa seperti ini sepanjang hidupnya, itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan. Dia menyerahkan segalanya dari keluarga Melissa kepada Ariel, dan dia hanya perlu menjadi istri dan ibu yang baik di rumah. Sangat disayangkan bahwa ide ini hanyalah angan-angannya sendiri, dan dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia sepihak dan tidak akan mendapat tanggapan apapun dari Ariel. Tapi sekarang Melissa tidak memaksakan apa yang disebut respon. Dia hanya melakukan hal-hal yang bisa membuatnya bahagia. Adapun berapa lama dia bisa bahagia, dia tidak pernah memikirkannya. Sebelum tidur, cuaca tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ada angin kencang, kilat dan guntur. Melissa, yang sedang duduk di ruang tamu menonton TV, menjadi pucat. Seolah-olah dia sangat takut dengan guntur dan kilat di luar. Ini dimulai dengan pengalaman masa kecil Melissa. Itu juga malam badai, dan guntur dahsyat bergema di langit. Melissa, yang orang tuanya tidak ada, hanya bisa meringkuk di sudut dan gemetar. Malam itu sangat menyiksa Melissa. Jadi bahkan sekarang, setiap kali dia mendengar suara guntur, Melissa akan sangat ketakutan. Karena itu bukan hanya suara yang bergema di seluruh dunia, tapi juga untuknya. Itu adalah bayangan kesepian. Apakah kamu takut? Ariel bertanya pada Melissa. Melissa mengangguk. Jika kamu takut, istirahatlah cepat. Di mata Melissa yang heran, Ariel memimpin kembali ke kamar. Dan ini membuat Melissa sangat bersalah sehingga dia akan menangis. Saat ini, dia tiba-tiba kembali ke kamar untuk tidur. Meski tidak ada kenyamanan, bukankah kamu setidaknya harus menghabiskan lebih banyak waktu dengannya? Malam ini, Melissa ditakdirkan untuk tidak tidur, tetapi Ariel tidur sangat nyenyak. Dia suka badai petir dan lingkungan yang bising semacam ini.
Hanya dengan cara ini dia tidak bisa merasakan kesunyian yang menakutkan. Dia tinggal di kamar samping sejak dia masih kecil. Itu adalah tempat di mana bahkan para pelayan pun tidak mau muncul. Hampir tidak ada suara manusia. Jadi hanya saat bergemuruh, Ariel akan merasa kamarnya sangat hidup. Kesendirian yang sama, tetapi dua ekstrim diperlakukan berbeda. Ini mungkin alasan mengapa Ariel tidak bisa bersama dengan Melissa. Keesokan paginya, setelah Ariel bangun, dia melihat Melissa masih meringkuk di sofa. Dengan ekspresi lelah, jelas dia belum tidur semalaman. Aku tidur nyenyak, bagaimana denganmu? Ariel bertanya dengan sengaja. Melissa memandang Ariel dengan keluhan. Dia ketakutan sepanjang malam. Dia berpikir bahwa Ariel akan menghiburnya di tengah badai. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pria berhati keras ini benar-benar tidak muncul. Dan Melissa bahkan mendengar suara dengkuran. Apakah kamu laki-laki? Melissa menggertakkan giginya dan berkata, apakah saya laki-laki? Hanya Kauri yang bisa melihatnya. Saya tidak bisa menunjukkan barang yang begitu berharga padamu. Setelah Ariel selesai berbicara, dia pergi ke toilet untuk mandi. Melissa merasa pahit di hatinya, dan menunggu sampai Ariel keluar dari toilet. Untuk menebus hatinya yang terluka, dia berkata kepada Ariel, saya ingin makan susu kedelai. Jika saya kembali, saya pasti akan membelinya untukmu. Tetapi jika saya tidak kembali, Anda bisa makan sisa makanan sendiri, kata Ariel. Melihat pintu yang tertutup, mata sedih Melissa dipenuhi dengan air mata. Dia tidak pernah diabaikan seperti ini sebelumnya. Tetapi dia meminta semuanya. Jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Di pintu lift, Ariel bertemu Sally secara tak terduga. Wanita yang sengaja menghindarinya ini sepertinya dalam 2 hari terakhir dimaksudkan untuk muncul di depannya. Setelah memasuki lift, Sally masih yang pertama berbicara. Dan bertanya kepada Ariel, mengapa kamu mengenal Imam? Mengapa saya harus menjelaskannya kepadamu? Ariel berkata dengan nada dingin. Menghadapi ketidakpedulian Ariel, Sally tiba-tiba merasa marah. Dia tidak berpikir Ariel memiliki modal untuk bersikap dingin di depannya. Bahkan jika dia benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Imam. Jadi apa? Sally dia tidak membayar banyak perhatian ke Imam, yang lebih dia hargai adalah bos yang tidak pernah muncul. Orang sepertimu. Apakah menurutmu mengenal beberapa orang penting bisa membuatmu menantang? Kata Sally. Ariel tersenyum tak berdaya. Dan berkata, bukankah kamu yang sombong selama ini? Kapan kamu ramah kepadaku? Sejak hari pertama kita bertemu. Kamu tidak menganggapku serius, kan? Dalam keadaan seperti itu, kamu menempatkan dirimu pada posisi yang tinggi. Tetapi sekarang kamu datang untuk menuduh saya. Saya punya modal seperti itu. Apakah kamu memilikinya? Kata Sally dengan kepala terangkat tinggi. Ariel melirik Sally dan berkata, keberanianmu berasal dari penampilan dan sosokmu. Tetapi apa yang kamu bandingkan dengan teman di keluargamu itu? Aku benar-benar berpikir bahwa semua pria di dunia akan ada yang akan membuatmu takluk. Tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Ketika datang ke Melissa, Sally menjadi kurang percaya diri. Dan dia malu pada dirinya sendiri di depan Melissa. Bahkan tidak berani membandingkan. Siapa yang tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menipunya? Aku akan mengekspos topengmu di depannya cepat atau lambat, kata Sally dengan jijik. Jika kamu bertemu denganku secara kebetulan hari ini, itu hanya untuk mengucapkan kata-kata ini. Itu sama sekali tidak perlu. Kamu tidak menganggapku serius. Bagaimana aku bisa melihatmu secara langsung? Ariel menggelengkan kepalanya. Tepat ketika lift tiba, dia keluar terlebih dahulu. Sally mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa memberi Ariel 2 pukulan. Jika bukan karena ingin mengetahui hubungannya dengan Imam, bagaimana mungkin Sally bisa bertemu dengannya? Kamu jenis sampah juga bisa mengenal Imam. Sepertinya Imam bukan orang baik. Tunggu saja. Jika aku tahu pemilik perusahaan LKK Technoscience, aku akan membiarkannya memecat Imam cepat atau lambat, kata Sally kepada dirinya sendiri. Setelah berlarian di pagi hari, Ariel pergi ke toko stik adonan goreng, dan melihat Nagita yang menantikannya dari kejauhan, seolah sedang menunggu seseorang. Ketika Nagita melihat Ariel, dia berlari ke Ariel, membagikan gorengan susu kedelai di tangannya, dan berkata,
Aku membeli ini untukmu. Aku mentraktirmu hari ini. Apakah ada kue dari langit? Ariel berkata sambil tersenyum. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya dapat yakin bahwa Anda adalah orang yang hebat. Jika tidak, bagaimana mungkin imam dari LKK Technoscience mau bertemu dengan saya? Kata Nagita sambil tersenyum. Ariel mengangguk setuju dan berkata, tampaknya visi Anda masih sangat bagus. Jauh lebih baik daripada beberapa orang. Bersambung.